Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ingin menunjukkan aja motor penulis kilometernya sudah lebih dari 61.000 kilometer. Pemakaian umur hampir 5 tahun. Beli tahun 2020 bulan Juli, dapat SNK kalau nggak salah Agustus. Sekarang bulan Juni 2025, sudah hampir 5 tahun. Dan ya, terpenulis bisa jadi contoh ya, contoh tidak terjadinya mitos. Banyak mitos ya yang dipatahkan. Mitos mesinnya ringkih, vampir oli. Kalau vampir oli saja ya, motor penulis ini termasuk yang nggak vampir oli. Jadi gejala vampir oli itu kan olinya banyak berkurang. Ini terjadi baik di motor Yamaha atau Honda. Tapi yang terkenal vampir oli itu cuma Yamaha tok. Kenapa? Tapi ya ini penulis kalau pakai oli apapun ya, volumenya termasuk tetap, termasuk nggak banyak berkurang. Cuma memang ada fuel dilution. Tapi fuel dilution ini terjadi sudah mulai dari awal ya. Mulai dari kilometer 1000 sudah mengalami fuel dilution parah. Jadi kalau fuel dilution harus diakui ya terjadi. Kalau olinya kepake 300 atau 400 km itu aja warna oli sudah hijau. Jadi ya memang sangat-sangat parah fuel dilutionnya. Tapi ya fuel dilution kan terjadi di banyak motor. Mau yang Honda, bahkan Suzuki pun terjadi fuel dilution. Ini penulis masih belum pernah ya bongkar-bongkar mesin ya. Jadi bongkar-bongkar mesin itu sesuatu yang paling menulis hindari. Ya sebenarnya sih kalau ingin perbaikan fuel dilution bisa ya, yaitu dengan ganti silinder. Ya tentu nggak bakalan pakai merek AHM. Kalau misal ada yang kompatibel pun nggak bakalan, karena ya yang motor Honda aja banyak kan kejadian. Tapi ya anehnya orang kemudian banyak yang menyamakan, blok silindernya AHM itu sama dengan aftermarket, padahal ya beda. Karena penulis lihat sendiri dari gambarnya lah, foto produk. Kalau yang dari misalnya kayak NPP gitu atau bahkan merek Oppo itu sing warnane ungu, lali lah, pokoknya merek murah, itu silindernya ada cross hatch-nya. Jadi silinder baja ada cross hatch-nya. Nah, cross hatch itu merupakan faktor yang sangat penting ya untuk mengurangi fuel dilution. Katanya kalau ingin mengurangi fuel dilution dari bensin yang etanol, itu cross hatch-nya dibuat jalurnya itu lebih dalam. Makin dalam makin sip. Karena nanti tempat cross hatch-nya itu adalah tempat nempelnya oli. Oli jadi nempel di situ, sehingga kemungkinan bensin bocor ke ruang oli jadi makin minim. Tapi ya ini nggak pernah disentuh. Kalau bilang kondisinya makin baik atau makin buruk, ya makin buruk jelas ya. Karena ya penulis coba pakai oli-oli jelek juga, nggak cuma oli bagus. Jadi oli bagus itu kalau ya di hari berikutnya masih halus, sampai ke tujuan masih halus suara mesin, performa nggak turun, RPM tinggi nggak getar, engine brake minim,
RPM mesin nggak cepat turun, warna oli tidak cepat hitam. Tapi ya namanya coba-coba oli, ya nggak oli bagus saja yang dicoba, tapi oli jelek. Sayangnya juga beberapa oli itu adalah oli jelek. Jadi oli jelek tapi direkomendasikan, karena ya memang yang merekomendasikan itu pengalaman coba olinya sedikit, dipikir itu olinya sip, setelah penulis pakai alah jauh ya. Entah yang merekomendasikan itu masih pakai oli tersebut atau enggak. Tapi kalau bagi penulis ya jangan dipakai lagi lah ya, oli yang mereka rekomendasikan itu. Jadi motor ini sudah ya pernah merasakan oli jelek, dari yang jelek biasa sampai jelek sekali. Karena ya mungkin sudah hampir 200 oli ya yang penulis coba di motor ini, 200 merek oli. Oli palsu juga pernah berapa kali ya dapat oli palsu. Ada palsunya Mesran, palsunya oli lama, oli jadul, palsunya oli baru, kamu mereknya lagi. Jadi ya ketika oli yang dicoba itu ternyata tidak sesuai iklan, ya kita harus curiga palsu. Apalagi ya penulis sering pakai oli Mesran B40 terus mendadak kok parah sekali gitu, ya harus curiga palsu. Apalagi kemudian ternyata scan barcode-nya pernah ada yang nyekan. Nah itu guys. Tapi kalau review penulis ya sertakan juga tempat pembelian. Jadi ya silakan cek tempatnya itu, kalau ya memang terkenal pernah jualan yang palsu, ya wis catat aja. Tapi pasti ini pernah pakai oli palsu. Dan ya uniknya antara oli asli dengan oli palsu. Kalau yang oli palsunya oli aslinya jelek, itu lebih buruk ya daripada oli palsu. Anehnya seperti itu. Jadi oli asli, oli orisinil yang kualitas buruk tetap kalah bagus dengan oli palsu. Penulis juga pernah pakai oli samping sebagai oli mesin, pernah pakai oli gardan sebagai oli mesin, pernah pakai oli bahan crude palm oil, jadi dari minyak sawit yang belum diproses tapi yang sudah diolah jadi aditif jadi oli mesin. Belum pernah pakai 100% minyak goreng, karena pakai 50% minyak goreng saja suara mesin sudah bikin sakit telinga. Pemana? Ya pokoknya bahan macam-macam lah. Pakai aditif macam-macam. Campur minyak goreng, minyak silikon, campur bubukannya boric acid, ya. Bubukan loh ya. Jadi sampai kelihatan keluar dari oli ketika di drain itu ada bubuk-bubuknya. Jadi benar-benar bubukan. Tapi ya rasanya suara mesin masih bisa dibilang halus ini ya, apalagi sekarang lagi pakai oli halus. Oli aditifnya cukupan, Mesran Mediterranean Bio. Nggak ada masalah berarti. Penulis sharing video nunjukkan suara mesin, ya salah sih, karena penulis nggak membandingkan, nggak menunjukkan juga suara ketika mesin kasar ya. Jadi orang nggak ada pembanding, suara dimakan mentah-mentah.
kondisinya terus oh ini kasar gitu ya. Ya tentu mereka yang posting seperti itu nggak pernah ya ngerekam suara mesin mereka gitu. Karena kalau mereka pernah ngerekam suara mesin pasti tahu lah. Kalau direkam dengan gaya seperti yang penulis lakukan, maka yang namanya suara kasar itu wis sangat-sangat parah terdengar kalau di mic-nya kamera. Motor penulis dari sisi mesin ya kalau menurut penulis oke ya. Kalau ya dari netizen ngomong oh gak oke, suara mesin kasar, perlu ganti tuh mesin tuh, perlu turun mesin gitu ya. Kalau menurut penulis oke. Karena ya dibanding kendaraan lain yang di jalan sama ini di depan terus banyak yang lain-lain yang di depan, rasanya kok ya lebih harus ini. Apalagi lawan kayak Honda ya, Honda PCX, Honda 160 lah, Vario 160, ADV 160, Stylo 160, PCX 160 ya masih lebih halus lah. Apalagi daerah ini daerah panas, kalau pakai oli encer dijamin suara mesin kasar. Dengan Aerox, dengan Nmax, dengan Lexi 155 yo masih lebih halus suara mesin penulis, walau masa pakainya 61.000 km. Penulis nggak ngalami yang namanya geredek itu ya rasanya lebih ke cara pakai motornya ya. Kalau cara pakai motornya gas awal itu selalu kalem gitu ya, nggak dipetot. Kalau belum betul-betul duduk, belum betul-betul fix ya, rasanya namanya geredek gak akan terjadi di motor matic merek apapun lah. Karena penulis ada 3 motor matic nggak ada sih ngalamin geredek. E4 ya. Untuk Comster 61.000 ini penulis ganti sekali, tapi itu pun bukan karena gelodakan ya, bukan karena apa jenenge Comsternya kocak, tapi karena cenderung center. Jadi gigit nyantol di satu tempat posisi tertentu. Ya namanya motor dipakai beberapa kali aja kan menghantam lubang. Itu yang bikin. Oh ya, kalau untuk Comster itu menurut penulis sumber utamanya dari oli suspensi depan. Jadi selama oli suspensi depan dijaga, sehingga kalau lewat jalan nggak rata itu nggak pernah gelodak-gelodak gitu ya. Jadi jalan gini, jalan agak rata gini, tapi kasar kalau suspensi sampai gelodak-gelodak. Nah itu harus diganti olinya pakai yang lebih baik. Mereknya ya Maluk lah, silahkan coba. Jadi harusnya lewat jalan kasar ya nggak bunyi kayak gini nih kan, lewat jalan kasar ya nggak bunyi. Kalau bunyi itu ya perlu ganti oli suspensi. Kalau nggak gitu ya Comsternya yang kena, laher di setangnya yang kena. Penulis sudah pernah ganti juga bearing depan, ganti ya karena memang beberapa kali lewat banjir itu kelihatan karatan ya. Iya, penulis pingin bahas itu lupa-lupa terus. Kelihatan ada karat memang di bagian situ. Jadi pelumasnya habis, karena pelumas habis ya wis. Jadi bikin nyantol gitu. Katanya untung nggak pecah ya. Swing arm masih normal. Normal karena mulai dari awal penulis ganjal stoppernya. Jadi yang bikin kocaknya nggak ada. Kalau stopper nggak diganjel, maka sentakan ke suspensi itu akan kuat, ke engine mounting itu akan kuat. Bisa bikin oleng. Ini terjadi terutama di motor-motor yang cc besar ya. Ya sebenarnya cc kecil pun bisa.
Tapi ya biasanya cc besar yang mengalami oleng gitu. Yang cc 150 maksud penulis. Honda 160 atau Yamaha 155 yang Matic ya. Karena kalau di motor lagi gak ono engine stopper itu. Masalah yang penulis alami itu karat ya, karat dalam tangki. Karat dalam tangki ini bikin ya beberapa masalah. Pernah ganti pompa, ganti filter bensin, ganti assembly untuk pompanya lengkap. Apa mana? Oh iya, bikin ISC-nya itu harus diservis. Sementara itu tempat servisnya nggak punya software Yamaha. Jadinya ISC-nya diganjel. Setelah diganjel itu top speed turun. Motor nggak sekencang dulu lagi ya. Kalau 0-100 kelihatan lebih lambat. Dari sebelumnya bisa 16 detikan, sekarang paling kencang cuma 18 detikan. Karat di tangki penyebabnya adalah dari aditif bensin, terutama merek PRF Turbo, tapi yang juga bikin parah adalah merek itu ya, Ali Kurnia itu apa mereknya, Klinos. Jadi Klinos itu ya bikin masalah juga. Ya sayangnya memang aditif bensin itu jarang diteliti untuk masalah itu ya. Setelah nggak pakai, jadi lebih bebas ya, lebih bebas karat. Walau margarin sekalipun ya, penulis pernah dulu dicampur tanpa diendapkan dulu, langsung masuk tangki, ada garamnya, ya nggak ada ya masalah karat. Yang salah waktu itu karena penulis nggak ngelepas tangki, nggak membersihkan sendiri. Akhirnya penulis coba bongkar sendiri, buka tangki, lepas tangki, dicuci pakai air, pakai WPC. Ya akhirnya ya lumayan bersih lah, jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Karena karat-karat yang terutama banyak itu di sekitar pinggiran, di sambungan antara tutup tangki atas dengan bawah. Jadi tangkinya di las bagian atas dan bawah itu yang lemah. Mana? Ya yang jelas, kalau memang tahu caranya ganti oli, tahu ciri oli yang harus diganti, maka mesin itu akan lebih aman. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.